Terdapat satu negara dengan militer yang diakui dunia bersiap menyerang Israel untuk membantu Palestina. Negara ini bukan Lebanon yang menjadi asal kelompok Hizbullah atau Yaman yang menjadi markas kelompok Houthi. Bukan juga negara-negara di sekitar Israel dan Palestina seperti Mesir atau Suriah. Negara ini adalah Turkiye. Mengapa Turkiye berambisi untuk menyerang Israel? Dan bagaimana respon Israel terhadap ancaman ini? Bu konu hızla sonuçlandı. Davos'ta מאמץ להחזיר את חטופינו. Rencana serangan ke Israel ini kali pertama dilontarkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Turki pada Minggu 28 Juli 2024. Dalam pidatonya, Turki kemungkinan akan memasuki Israel untuk membantu Palestina, seperti yang pernah mereka lakukan di Libya dan Nagorno-Karabakh. Namun Erdogan tidak menjelaskan jenis intervensi apa yang ia maksud dengan memasuki Israel. Ia hanya berkata bahwa negaranya harus kuat agar Israel tidak melakukan hal konyol terhadap Palestina. Yakinnya Erdogan untuk menyerang Israel ini tak lepas dari kekuatan militer yang dimiliki negaranya. Turki sejak 2023 terus memperkuat alutsistanya, baik di sektor laut, udara, dan darat, serta kendaraan nirawak bersenjata. Bahkan tak hanya memproduksi, Ankara juga mengekspor alutsistanya ke luar negeri. Tercatat pada paruh pertama tahun lalu, ekspor pertahanan Turki telah mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 36 triliun rupiah. Selain itu, Turki menempati posisi ke-8 sebagai militer terkuat di dunia versi Global Firepower. Dibanding dengan Israel, Turki jauh lebih unggul karena Israel berada di posisi ke-17 dunia. Meski demikian, Erdogan menyebut negaranya harus kuat jika ingin mengambil langkah terhadap Israel. Adapun sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, Presiden Turki itu kerap melontarkan kritik tajam kepada Israel maupun Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Terkini pada Jumat 26 Juli 2024 lalu, Erdogan menyejajarkan Netanyahu dengan ex-pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Ia juga heran dengan Amerika Serikat yang malah menerima kunjungan Netanyahu. Hal ini merujuk pada Kongres AS yang memberi panggung Netanyahu untuk berpidato. Erdogan juga telah berulang kali menyerukan agar Israel segera diadili di pengadilan internasional. Erdogan bahkan sempat menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai tukang jagal Gaza lantaran perangnya banyak menelan korban dari warga sipil. Adapun Turki setidaknya sudah 2 kali mengirim personel militer langsung ke daerah yang sedang berkonflik. Di tahun 2020, Ankara mengirim personel militer ke Libya untuk mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui PBB. Turki juga tercatat melakukan intervensi militer di Suriah, Libya, dan Irak Utara. Di lain sisi, Turki membantah mereka terlibat dalam operasi militer Azerbaijan yang merupakan sekutunya dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Lalu bagaimana respon Israel terhadap ancaman dari Turki ini? וכעת אנחנו פועלים רוב על האופן שבו Ancaman Erdogan ini seketika menjadi buah bibir di Israel. Media-media di sana seperti The Times of Israel dan The Jerusalem Post ramai-ramai memberitakan soal pernyataan Erdogan ini. Mereka membingkai pernyataan itu sebagai ancaman invasi ke Israel. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyebut Erdogan sebagai ancaman bagi Timur Tengah. Ia mengajak seluruh dunia, terutama negara-negara yang tergabung di NATO, untuk mengecam langkah Presiden Turki itu. Ia juga memastikan Israel tidak menerima ancaman dari seorang calon diktator. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam unggahan di akun X-nya pada Senin 29 Juli 2024
menyandingkan foto Erdogan dengan ex-presiden Irak Saddam Hussein. Dalam cuitannya, Israel memperingatkan Erdogan bahwa ia bisa saja bernasib sama seperti Saddam Hussein yang juga pernah mengancam akan menyerang Israel. Seperti diketahui, Saddam Hussein meninggal digantung pada tanggal 30 Desember 2006 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap rakyat Irak. Sebelumnya, Israel juga pernah menuding Turki mempersenjatai dan mendanai kelompok Hamas. Hal ini lantas ditepis oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu 21 Juli 2024. Erdogan menyebut klaim Israel adalah sebuah kebohongan dan upayanya untuk mengalihkan perhatian dunia dari perangnya di Gaza. Kas menuduh Erdogan telah memasok senjata dan memberikan Hamas uang untuk membunuh warga Israel. Di lain sisi, Kas terus mengeluarkan klaim yang berkaitan dengan tuduhannya terhadap Turki dalam sebuah postingan berbahasa Turki di media sosial X. Dalam unggahan itu, ia menyebut militer Israel telah membongkar sel-sel Hamas yang dibangun oleh arahan kelompok tersebut yang bermarkas di Turki. Namun Kementerian Luar Negeri Turki menganggap bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan Israel merupakan serangkaian kebohongan dan penghinaan. Turki dikenal sebagai salah satu negara yang vokal mendukung perjuangan Palestina. Jika benar Turki akan mengirim pasukan ke Israel, tentu hal itu menjadi bentuk dukungan yang luar biasa bagi perjuangan rakyat Palestina. Namun mengingat kekuatan militer Israel yang juga tak bisa diremehkan, apakah Turki tetap yakin untuk datang dan menantang Tel Aviv? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.